Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju yang selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, pagi hari ini ibadah subuh ya. Walaupun fisik belum gitu fit, masih batu-batu, kita coba juga menjawab suatu pertanyaan daripada saudara kita. Nah, apa pertanyaan beliau? Pak Abu Fikri, apakah gelar Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk Adam atau untuk Nabi Muhammad bin Abdullah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Pak Abu Fikri, apa maksud bahwa setelah aku ini, kata Muhammad, akan diutus setiap 100 tahun itu seorang pembaharu atau mujaddid? Nah, siapakah pembaharu atau mujaddid di akhir zaman itu? Nah, dua itu pertanyaan beliau. Nah, saya janjikan insya Allah saya akan jawab melalui video. Artinya dengan video kan lebih mudah dicerna, bisa diulang-ulang, bisa dibuka kembali kalau kita ragu. Nah, itulah kira-kira yang beliau tanyakan kepada saya. Baik, saya akan jawab pertanyaan itu. Kita mulai dari surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayat 56. Ya, nah, di situ ada kalimat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat telah bersolawat, telah berhubungan kepada dia yang di atas nabi. Siapa dia di atas nabi? Itu Rasul, itu utusan. Rasul yang bagaimana? Rasul yang dirasulkan oleh Allah. Rasul yang dirasulkan oleh Allah. Orangnya cuma satu. Tidak dua, tidak tiga. Nah, Rasul yang dirasulkan oleh Allah itu adalah wujud serta Allah. Dialah ayahanda Adam. Pada ayahanda lah nyata Allah dan Rasul. Makanya malaikat bersujud kepada beliau, ayahanda Adam tadi. Sebenarnya bukan kepada beliau, tapi kepada Allah dan Rasul, kepada Alhamdu atau Ahmad, yang nyata ianya pada ayahanda Adam. Kan dijelaskan itu, falyabudu robba hazal bait. Kau sembah Tuhan rumah, bukan rumah, Tuhan rumah. Kau sujud kepada Tuhan rumah atau tuan rumah, bukan kepada rumah. Tapi apapun alasannya, karena Allah dan Rasul atau Alhamdulillah atau Ahmad itu ada pada Adam, mau tak mau malaikat sujud menghadap kepada Adam. Nah, sujud artinya tunduk, patuh, akan diperintah oleh Allah dan Rasul melalui Adam. Untuk melaksanakan apa? Tugas alam semesta. Selanjutnya, di akhir zaman ini. Nah, itu. Kalau dulu, Allah dan Rasul itu tidak nyata, saudaraku. Jadi, Azizal bin Janu dan para malaikat hanya mendengarkan suara Allah dan Rasul. Melalui rasa batin mereka masing-masing. Makanya Allah bisa bersuara berkata kepada mereka melalui rasa batin mereka masing-masing. Nah, seketika untuk generasi terakhir ini, Allah dan Rasul menyatakan dirinya pada benda. Maka dibuatlah dia dari tanah. Tanah pilihan. Diolah oleh Allah sendiri dengan tangannya tanpa campur tangan malaikat. Langsung dewasa, besar, gagah. Itu.
Kenapa? Karena spesial, eksklusif. Tempat nyatanya Allah dan Rasul. Dia tidak mengantuk, tidak tidur. Artinya dia tidak butuh asupan dan makanan. Ya, dia tidak mati selama-lamanya. Karena dia adalah wujud serta Allah. Hari ini, besok, bahkan di akhirat nanti akan menjadi hakim atas segala-galanya. Itulah ayahanda Adam. Nah, beliaulah Rasul yang dirasulkan oleh Allah. Nanti dia akan merasulkan turunannya. Maka turunan ini disebut Rasul-Rasul, utusan daripada utusan. Mereka adalah Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad bin Abdullah. Nah, itu. Dan para nabi serta rasul-rasul tadi itu akan dibimbing langsung oleh Adam, ayahandanya. Nah, sewaktu dia turun membimbing para nabi dan rasul tadi, namanya bukan Adam lagi, tetapi laki-laki perkasa Tuhan. Bahasa Ibraninya Gibrail. Gibra itu artinya laki-laki perkasa. Il itu Tuhan. Laki-laki perkasa Tuhan. Dia adalah Adam, saudaraku. Nah, dalam bahasa Arab Jibril. Itulah yang menuntun, yang mengarahkan, yang mengajarkan semua putra-putra beliau daripada kalangan Rasul, Nabi, dan para wali serta raja-raja tadi, agar bisa tepat melaksanakan tugas Allah dan Rasul dalam alam semesta ini, saudara. Itu yang perlu kita pahami. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikat telah berhubungan kepada ia yang di atas Nabi, itulah Rasul. Rasul yang maksudnya Rasul yang dirasulkan, bukan Rasul-Rasul termasuk Nabi Muhammad, bukan. Itu. Dan fakta ini ada, datanya ada pada kitab Quran, dalam hadis, ceritanya nyata. Nah, apa hubungan Allah dengan Adam? Nah, itu dia. Allah menunjuk dan mengangkat serta milih Adam. Dibuat dari benda yang namanya tanah. Dibentuk dan diolah oleh tangan Allah sendiri tanpa campur tangan Rasul. Maaf, tanpa campur tangan malaikat. Dalam bentuk rupa siapa? Walazi khalaq Adam kasuratihi. Dia yang menciptakan Adam itu dalam bentuk rupanya dia. Dia siapa? Dia menciptakanlah. Lihat bentuk kita, rupa kita. Seperti itulah Adam. Lihat bentuk Adam, rupa Adam. Seperti itulah rupa dia. Kalau kita ingin melihat fakta daripada kenyataan Allah itu sendiri, saudaraku. Itu hubungan Allah dan Adam. Nah, kemudian yang lebih kental lagi, Allah dan Rasul atau Alhamdulillah atau Ahmad kan ada pada Adam. Jadi suara Allah dan Rasul itu nyata pada Adam. Kata Allah dan Rasul itu nyata pada Adam. Perbuatan Allah dan Rasul itu nyata pada Adam. Maka Adam itu bukan sembarangan dia itu. Bahkan istri Adam itu diambil daripada diri Adam. Turunan Adam diambil daripada istri Adam. 12 pasang. Diciptakan dalam bentuk istimewa. Tidak seperti kita bayangkan. Kalau istri kita kan ada bapak, ada emaknya. Kalau Adam tidak. Kalau anak kita kan ada hubungan seksualitas antara kita dengan istri. Baru muncul anak-anak itu. Dari kandungan, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Begitu anak-anak Adam. Nah, itu. Semuanya begitu. Tapi processing awalnya tidak begitu. Bahwa Adam itu istimewa, istrinya istimewa, dan 12 pasang putra-putri Adam istimewa.
tidak terjadi dalam bentuk hubungan seksual. Tidak, saudaraku. Itu kerja kita, itu bukan kerja Adam, bukan kerja Bunda Hawa. Dia tercipta dalam bentuk istimewa, ba'ats, dibangkitkan dianya. Jadi Adam diciptakan, Hawa dijadikan, putra-putrinya dibangkitkan. Coba kita lihat di surat An-Nisa ayat 1 itu. Bahwa Allah membangkitkan laki-laki dan perempuan yang banyak daripada mereka berdua. Allah membangkitkan laki-laki dan perempuan yang banyak itu maksudnya 12 pasang anaknya itu. Ada di 12 pasang inilah nanti akan terjadi keturunan-keturunan melalui hubungan seksualitas. Nah, itu. Bahkan ada cerita makan buah khuldi itu juga bagian daripada rekayasa untuk mengaburkan eksistensi Adam dan Hawa itu serta anak-anaknya. Seakan-akan mereka itu melakukan hubungan seksualitas, maka mengandunglah Hawa, melahirkan anak kayak kita juga melahirkan. Berarti tidak ada bedanya kita dengan Adam, tidak ada bedanya kita dengan Hawa, tidak ada bedanya anak kita dengan anak Adam dan Hawa. Nah, gitu. Padahal mereka adalah kelompok-kelompok orang yang paling istimewa, saudaraku. Berhubungan langsung dengan ketuhanan. Nah, ini harus kita pahami. Ya, sudah itu dia terusir pula, terlempar pula, terpisah pula, menangis pula, mohon ampun pula. Ini juga bagian pada manipulasi sejarah itu untuk mengaburkan eksistensinya dia. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Orang tidak kenal Adam kecuali orang yang pertama kali menjadi bapak manusia. Makan buah kuldi, terusir. Itu yang kita tahu. Tidak banyak yang tahu yang lain-lainnya. Nah, itu. Makanya kita mencoba membangkitkan kesejatian kisah Adam ini. Setelah dimanipulasi oleh iblis laknatullah serta antek-anteknya. Ya, kita bersihkan, kita rapikan, kita munculkan keberadaan beliau itu. Bahkan bahwa beliau bukan seperti yang kita pikirkan selama ini. Bukan. Bayangkan kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak malu kita. Tubuh kita dari tubuh Adam. Ruh kita daripada ruh Adam. Artinya kita datang dari Adam akan kembali kepada Adam. Di mana? Di sorga. Jelas terang kisah itu, saudaraku. Loh, kok itu begitu? Kok seperti itu, Pak Abu? Lah iyalah. Kan pernah Adam itu berucap, yang ucapan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apa bunyinya? Anna abaul arwah. Kata siapa? Kata Allah dan Rasul. Kata Alhamdulillah, kata Ahmad. Kalau mereka itu adalah bapak ruh yang ada pada Adam. Wa Adam abul bashar. Sedangkan Adam itu adalah bapak tubuh. Nah, itu. Adam terbuat dari tanah, tubuh kita dari saripati tanah. Jelas sumbernya satu akan kembali kepada yang satu. Tidak bercabang-cabang. Masih ya tubuh kita dari Adam, ruh kita daripada ruh Muhammad, kan bercabang-cabang itu. Bagaimana bisa kembali? Tapi kalau tubuh kita dari Adam, ruh kita daripada ruh Adam, kita berasal dari surga, akan kembali ke surga itu mantap. Tidak bercabang-cabang. Nah, itu saudaraku. Jadi efek daripada manipulasi sejarah oleh iblis laknatullah. Sampai-sampai memperalat orang-orang yang merubah. Menulis pada kitab, dia katakan itu ada Tuhan. Padahal bukan. Daripada pemikirannya, daripada bisikan iblis supaya dirubah kisah. Dibikin skenario, disimpan Adam, ditutup Adam. Maka jadilah Adam itu orang utama dan pertama yang ditenggelamkan. Padahal dia wujud serta Allah. Semua malaikat sujud kepadanya. Siapa itu malaikat? Yang ngurus langit dan bumi itu. Termasuk yang mengurus kita hari ini sampai hari kiamat, sampai pengadilan. Itu para malaikat nantinya petugasnya. Itu di bawah komando Adam. Lalu bagaimana Adam bisa bersalah? Terusir pula lagi. Minta ampun pula lagi. Kepada siapa dia minta ampun?
Nah, seketika Adam ini turun ke bumi, menuntun mengarahkan putra-putranya yang menjadi rasul, nabi, wali dan raja-raja, namanya Jibril. Jibril, saudaraku. Nah, itulah dia kisahnya itu. Jadi telah berhubungan Allah dan malaikat kepada ayahanda Adam, itu kisahnya ada, sejarahnya ada. Tapi kalau telah berhubungan Allah dan malaikat kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, itu sejarahnya tidak ada. Kitabnya tidak ada, ayatnya apalagi tidak ada. Kalau ada itu secara tidak langsung ada. Ya sama dengan kita juga secara tidak langsung ada. Tapi yang langsung seperti Adam itu kisahnya tidak ada. Tidak ada terjadi pada Muhammad. Tidak ada. Makanya sewaktu Nabi Muhammad itu dihamilkan oleh Bunda Aminah, kan Adam datang. Ya kan? Seketika usianya 6 tahun dibedah dadanya oleh Jibril. Ya kan? Dikeluarkan hati, darah hati yang hitam dikeluarkan, dicuci, dibersihkan. Nanti mau Isra Mi'raj dilakukan lagi oleh Jibril seperti itu. Makanya berkata Jibril kepada Muhammad bin Abdullah, alam nasrah laka sadrak. Hei Muhammad, adakah tidak aku melapangkan dadamu? Itu Jibril ngomong itu kepada Nabi Muhammad. Kata Muhammad, iya Jibril, ya ayahandaku. Persis. Kenapa? Memang begitu kejadiannya. Kemudian memayungi Muhammad dengan awan, sehingga Nabi Muhammad itu terkenal tidak punya bayang-bayang. Kenapa? Ya tidak kena matahari, dia ditutupi oleh awan, otomatis tidak ada bayang-bayangnya. Itu kerja siapa? Kerja Jibril. Kemudian kalau Muhammad bersandar di pohon, pohonnya runtuh. Kerja siapa? Kerja Jibril. Sampai wahyu pertama kali dibuka oleh Allah Rasul kepada Muhammad tentang awal dan akhir, zahir dan batin, itu juga pemerannya adalah Jibril. Kemudian Muhammad orang Mekah, di Mekah ada Ka'bah. Nah, biar Muhammad ini tahu jalan menuju Allah, Rasul, Tuhan, dibawalah oleh Jibril Muhammad ini ke Palestina, ke Yerusalem atau Darussalam, itu oleh Jibril. Di situ ada batu sakrah, di situ ada pintu langit. Nah, dari sana naiklah Muhammad dan Jibril kepada Allah Rasul, tentu melalui langit 1, langit 2 sampai langit 7. Di langit 1 itu kan Jibril ngetok pintu. Nah, siapa itu penjaga pintu langit pertama? Yaitu Adam. Kalau tidak dibuka oleh Adam, tidak bisa terbuka pintu langit 1, otomatis langit 2, 3 sampai 7 tidak bisa terbuka. Surga, Sidratul Muntaha, Aras tidak akan sampai. Berarti Adam itu kuncen, pemegang kunci utama. Nah, bertanyalah Adam, hai Jibril, engkau dengan siapa? Dengan Muhammad. Nah, ingat, dengan Muhammad. Dengan orang yang membawa sifat sidik, amanah, tanah. Selain itu, tidak akan bisa masuk langit, saudara. Itu makanya itu Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita sifat itu. Kalau kita sudah bersifat dengan sifat sidik, amanah, tanah, berarti kita berhak bernama dengan nama Muhammad. Kita berhak naik dari langit 1 sampai 7 mencapai sorga. Sebatas itu saja. Sidratul Muntaha bukan bagian kita, aras apalagi. Itu. Nah, dibukalah pintu langit pertama. Karena Muhammad orangnya yang dibawa oleh Jibril. Selamat datang anak yang soleh, nabi yang soleh. Dipeluk oleh Adam, putranya beliau. Waktu itu ada Jibril, ada Adam. Nah, waktu itu Muhammad belum ngeh. Siapa Jibril, siapa Adam, dia belum ngeh. Nah, seketika Nabi Muhammad naik langit 1, bertemu dengan Adam. Langit 2 bertemu dengan Isa dan Yahya. Langit 3 bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit 4 bertemu dengan Nabi Idris. Langit ke-5 bertemu dengan Harun. Langit ke-6 bertemu dengan Musa. Langit ke-7 bertemu dengan Ibrahim.
Sebenarnya bukan sebatas itu. Nabi Muhammad dan Jibril masih bisa naik satu tingkat lagi, yaitu surga. Makanya di situ Nabi Muhammad melihat surga. Di situ juga Nabi Muhammad melihat neraka. Itu bersama Jibril itu. Nah, dari surga nak naik ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Selangkah aku melangkah, hai Muhammad, selai rambut aku terbakar. Tidak bisa lagi. Maka naiklah Muhammad sendiri ke Sidratul Muntaha itu. Tetapi aneh, kok di situ ada Jibril di ufuk yang tinggi, dia dialangi oleh kabut, kok ada Jibril loh. Dia mendekat sampai 2 busur panah. Setelah dekat, kok wajahnya berubah dalam bentuk aslinya. Nah, bentuk ini pernah dilihat oleh Muhammad sebelum dari tempat lain. Di mana? Di langit pertama tadi. Bentuknya lah bentuk Adam, rupanya rupa Adam. Kok bisa begitu? Nah, disitulah Muhammad tuh ternyata Adam itulah Jibril, Jibril itulah Adam. Buka di surah An-Najm, saudaraku, ada di situ kisahnya. Dan videonya sudah saya buat juga gitu. Kita ini bercerita lurus-lurus saja, tidak pakai kias-kias, tidak pakai senandung-senandung, tidak pakai dongeng-dongeng, langsung pada kitab Quran. Ada itu cerita itu. Nah, disitulah Muhammad tahu siapa itu Adam, siapa itu Jibril. Ternyata benarlah Adam itu kalau dia turun ke bumi mengurus dan mengarahkan anak dan putra-putranya, namanya Jibril atau laki-laki perkasa Tuhan. Itulah yang menjadi bukti dan fakta bahwa Allah dan malaikat telah berhubungan kepada dia yang di atas nabi. Itulah Rasul yang dirasulkan, namanya adalah Adam. Kalau Idris sampai Muhammad bukan Rasul dirasulkan, tapi Rasul. Itu. Maka sekali lagi saya katakan Muhammad itu ada 3. Muhammad itu orang yang membawa sifat. Di dalam dirinya adalah Ahmad. Itu Adam orangnya. Muhammad yang kedua orang yang membawa sifat. Di dalam dadanya adalah Hamdu. Siapa dianya? Itulah Idris sampai Muhammad, termasuk kita. Yang ketiga, dia Nabi, dia Rasul. Kebenaran namanya Muhammad bin Abdullah, orang Arab gitu. Nah, ini yang mengelirukan kita, yang menjadikan kita bingung kok begini. Itu dia. Ya. Nah, saya juga pernah dikritik, saudaraku. Pak Abu Fikri itu mengajak kita kepada ayahanda Adam. Tapi dalam ceramah-ceramahnya selalu dia berkata, marilah saudara-saudaraku, sebelumnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada saya bilang itu, langsung dikritik. Ternyata Pak Abu ini pelin-pelan juga, baling-baling juga, tidak konsisten. Nah, di sini saya jelaskan. Marilah saudaraku, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu arti pembawa. Muhammad itu adalah orang yang membawa sifat. Nah, itu. Apa isinya? Isinya adalah Alhamdu atau Ahmad. Dia itu berhubungan Allah kepadanya, berhubungan malaikat kepadanya. Dia adalah Adam. Beliaulah Rasul yang dirasulkan oleh Allah. Selain itu bukan Rasul yang dirasulkan, tapi Rasul-Rasulnya Adam. Ingat, Rasulnya Rasul Adam. Adam yang mengutus mereka semuanya. Kalau Adam itu langsung dari Allah, ada Rasul sendiri yang mengutusnya. Karena Adamlah wujud serta Allah, saudaraku. Jadi kata dan kalimatnya sama, tapi bendanya berbeda. Di mana bedanya? Dalam makna. Jadi saya aman, tidak dituding orang yang aneh-aneh, yang neko-neko. Marilah saudaraku, kita bersolat pada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mereka yang belum tahu pasti mengatakan Muhammad bin Abdullah. Tapi bagi mereka yang tahu bukan. Nah, itu dia adalah pembawa sifat. Ya. Sifat itu adalah Alhamdulillah atau Ahmad. Dialah utusan yang diutuskan.
Dan Allah dan malaikat berhubungan dengan dia. Bahkan malaikat sujud kepadanya. Kenapa? Karena padanya ada Allah dan Rasul atau Alhamdulillah Ahmad. Orangnya Adam. Itu saudara. Nah, itu sajalah sekadar jawaban. Biar kita paham dan kita mengerti. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, saudaraku tadi bertanya, Nabi Muhammad pernah berkata bahwa setiap 100 tahun sekali akan aku turunkan mujadid atau pembaru agama Islam. Nah, akan aku turunkan itu kata Allah dan Rasul via Jibril kepada Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang menurunkan, Allah dan Rasul via Jibril yang menurunkan. Artinya setiap 100 tahun setelah Nabi Muhammad itu akan lahir orang yang akan meluruskan ajaran agama ini. Nah, pertanyaan beliau tadi, siapakah mujadid yang ke-15 yang terakhir yang memperbaharui ajaran Islam ini, termasuk apa yang kita ceritakan hari ini? Kan selama ini kan yang kita tahu ayahanda Adam itu kan manusia pertama. Makan buah khuldi, terusir, berdosa, maka dilemparlah dia ke dunia. Terpisah dia dengan ibunda Hawa. Adam dibuang di Hindustan, Hawa dibuang di Jeddah. Maka bercarilah mereka selama 300 tahun. Maka bertemulah mereka di Jabal Rahmah. Seketika mereka tidak berpelukan, karena saking rindunya, tiba-tiba mereka melihat aras. Pada tiangnya tertulis satu nama Allah, satu nama Muhammad. Dia sujud kepada yang punya nama. Kan itu cerita yang selama ini kita pahami. Akhirnya tenggelamlah tokoh nomor 1, pertama dan utama ini. Tenggelamlah tempat kita berasal datang dan dia akan kembali kepada dia. Tenggelamlah bahwa langit dan bumi itu dia yang mengurus, dia yang mengatur. Kenapa? Dipitnah oleh iblis laknatullah. Karena iblis laknatullah itu pengen menjadi wujud serta Allah. Tidak mungkin. Maka ditanyakan, mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam saat aku perintahkan? Itu yang ngomong itu Allah Rasul nyata pada Adam. Itu udah Adam yang ngomong itu, saudaraku. Kejadian itu adalah seketika malaikat sudah sujud semuanya kepada Adam. Coba kita renungkan baik-baik. Dijawab oleh iblis, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan dia daripada tanah. Menurut iblis, dia itu lebih cocok sebagai wujud serta Allah. Nah, itu. Maka dia katakan aku lebih baik pada Adam itu. Kok dia gitu? Nah, Allah tidak mau. Aku mau yang eksklusif, yang baru, yang tersendiri gitu. Nah, makanya dia dendam kepada Adam. Tapi apa? Apakah dia akan menggoda Adam? Tidak mungkin, tidak bisa. Tapi keturunannya ya. Kan itu kisahnya, saudaraku. Nah, jadi siapakah mujadid-mujadid itu? Itu disampaikan oleh Adam kepada Nabi Muhammad. Mereka setiap 100 tahun muncul. Nah, yang terakhir siapa, Pak Abu? Nah, tentu saya susah menjelaskannya. Tapi saya mengatakan pembaharuan yang beliau sampaikan. Memperkenalkan kembali siapa itu ayahanda Adam. Ya. Pembaharuan yang beliau sampaikan, bukan saya ya, saya menyampaikan kata beliau loh. Nah, memperkenalkan kembali siapa itu ayahanda Adam. Tokoh pertama dan utama yang difitnah oleh iblis ini, dia tenggelam. Sekarang dibangkitkan kembali. Itulah pembaharuan yang terakhir, saudaraku. Dipercaya atau tidak oleh manusia, itu silahkan saja. Tetapi itulah salah satu tanda kiamat. Sudah dekat. Ya, kehancuran, kepunahan alam semesta sudah dekat. Kan itu janjinya iblis. Wahai Allah, panjangkan usiaku sampai hari berbangkit. Siapa yang dibangkitkan? Siapa? Ya tentu yang tidur. Siapa yang tidur? Diri kita sebelah diri. Kita siapa? Kita adalah mimpinya dia. Itu lain pula uraiannya, saudaraku. Itu. Dan sekarang rahasia itu sudah terbuka. Mulai tanggal 1 Januari
tahun 2026. Rahasia itu kita buka di video-video nasional dan internasional. Silahkan kita berpikir. Tapi ingat, saya bukan mujadid. Saya bukan pembaharu itu, tapi saya menyampaikan suara kata pembaharu itu. Gitu. Oke. Nah, jadi itu saudaraku, jawaban daripada saya tentang dua pertanyaan. Semoga bermanfaat. Tolong video ini didengar dengan baik, dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa ada tendensius, tanpa ada hal-hal yang lain. Mudah-mudahan kita akan berbuat petunjuk kepada Allah Rasul melalui apa kita sampaikan kepada saudaraku. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.